Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Itu ada di bab 5 di buku yang Ibu tulis. Linknya sudah Ibu berikan di grup ya. Kita akan belajar tentang range atau rentang. Akan saya jelaskan dua contoh dari range dan atau rentang. Selanjutnya bisa kalian lanjutkan untuk mempelajari sendiri, dan seperti biasa latihan dikerjakan setelah penjelasan materi ini. Range atau rentang, ini kelemahan kegunaan dari range bisa kalian baca sendiri di buku ini yang linknya sudah saya kasih. Ibu akan hanya menjelaskan tentang range dari data tunggal dan range dari data kelompok. Salah satu contoh range data tunggal itu rumusnya adalah R, di mana R ini adalah range, sama dengan H dikurang L. Apa sih itu H? Highest score atau nilai tertinggi, dan L itu adalah lowest score atau nilai terendah. Seperti contoh pertama itu dari data yang diberikan. Adapun datanya adalah 15, 20, 21, 20, 36, 15, 25, 15. Nilai tertingginya adalah 36 dan nilai terendah dari data ini adalah 15. Sehingga range-nya diperoleh 36 dikurang dari 15 sama dengan 21. Jadi range-nya adalah 21. Selanjutnya untuk memperkuat pemahaman kalian akan ada diberikan contoh 2. Misalkan 5 nilai UN siswa SD Negeri Banyuwangi yang tertera pada tabel berikut adalah siswa yang berlima itu adalah Andi, Karto, Syafi'i, Rufa, dan Zepri. Nilai-nilai yang dicapai bisa dilihat di tabel ini: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Bagaimana menghitung range dari masing-masing 5 siswa yang ada di SD Negeri Banyuwangi? Maka sebelumnya kita buat tabel seperti ini. Setelah kita urutkan nilai-nilai, bukan diurutkan ya, dituliskan nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA dari masing-masing anak, maka kita sediakan satu kolom sebagai L, sebagai lowest score, dan satu kolom lagi sebagai H, highest score atau nilai tertinggi. L ini nilai terendah. Maka kita bisa mencari range-nya nanti dengan mengurangkan nilai tertinggi dikurang dari nilai terendah. Andi, lowest-nya ada di bahasa Indonesia, yaitu nilai paling rendahnya bahasa Indonesia dan nilai tertingginya adalah 90. Kita tuliskan di masing-masing kolom L dan H ya. Karto nilai terendahnya 55, nilai tertingginya 85. Syafi'i nilai terendahnya 50, nilai tertingginya 95. Rufa nilai terendahnya 66, nilai tertingginya 80. Zefri nilai terendahnya 72, nilai tertingginya 73. Bagaimana menghitung range-nya? Maka tinggal dikurangkan nilai tertinggi dikurang dari nilai terendah. Andi range-nya dari nilai yang dicapai adalah 35. Karto range-nya 30. Syafi'i 45. Rufa 14. Zefri 3. Nah, kalau ini rata-rata sudah dipelajari ya pada bab sebelumnya. Ini boleh dituliskan, boleh tidak, tergantung nanti perintah soalnya. Ini adalah cara menghitung range dari data tunggal. Bagaimana menghitung range dari data kelompok? Maka akan Ibu contohkan satu atau kita lihat ya contohnya. Oke, ada dua contoh juga sama. Rumusnya ini range sama dengan XB dikurang XA. Kita lihat keterangannya. Ingat ya, ini untuk data range berkelompok, range dari data berkelompok. R itu adalah range, XB adalah nilai titik tengah kelas terakhir, interval kelas nih maksudnya ya. XA adalah nilai titik tengah kelas pertama. Oke, biar tidak bingung kita langsung masuk contoh. Berikut ini adalah kumpulan nilai ujian matematika dari 45 orang pembaca pada tahun 2005. Nah, ini adalah
kelas-kelasnya, maksudnya kelompok interval yang mendapatkan nilai dengan rentang 60 sampai 62 itu ada 4 orang. Yang mendapatkan nilai ujian matematika 63 sampai 65 adalah 10 orang. Yang mendapatkan nilai 66 sampai 68 itu ada 17 orang. Yang mendapatkan nilai 69 sampai 71 9 orang. Yang mendapatkan nilai 72 sampai 74 itu adalah 5 orang. Bagaimana menghitung range-nya? Yang pertama ada cara satu, berarti mungkin ada beberapa cara, berarti kita lihat. Oke, ada 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan nilai tengah kelas terakhir dan dikurang nilai tengah kelas pertama. Oke. Maksudnya dari kelas ini kelas pertama ya, 60 sampai 62, kelas pertama 63 sampai 65, kelas kedua begitu seterusnya sampai yang terakhir 72 kurang 74 adalah kelas terakhir. Nah, nilai tengah dari kelas terakhir 72 ke 74 nilai tengahnya ada berapa ya? Berapa ya nilai tengahnya begitu ya? 72, 73, 74. Berarti nilai tengahnya 73. Oke, kalau kelas pertama nilai tengahnya 60, 61, 62 berarti nilai tengahnya 61. Maka range-nya 73 dikurang 61. 73 dikurang 61. Nilai oke, ini dia. 73 dikurang 61 12. Berarti range-nya 12. Cara kedua, batas atas sebenarnya kurang batas bawah sebenarnya. Kayaknya ini salah ya. Bukan batas atas sebenarnya ini. Batas bawah sebenarnya harusnya. Sepertinya salah tulis. Oh iya, benar kan, ini batas bawah. Batas bawah sebenarnya ini. Tolong nanti ini direvisi lagi bukunya. Batas bawah sebenarnya kurang batas bawah sebenarnya kurang batas bawah sebenarnya. Harusnya batas bawah kelas terakhir dikurang batas bawah kelas pertama, begitu ya. Ini salah penulisan ini. Batas bawah kelas terakhir. Ini batas bawah kelas terakhir 72. Batas bawah kelas pertama 60, berarti 72 kurang 60. 72 kurang 60 nih ya, ini jadi salah. 72 kurang 60 itu 12, sama hasilnya harusnya. Oke, ini salah ya. Oke, contoh 2. Ada tabelnya itu ada 7 kelas. Kelas pertama itu intervalnya 31 sampai 40. Jumlah yang mendapatkan ini soalnya kelas distribusi di bawah. Oke, nggak dijelaskan. Intinya yang kelas 3 yang intervalnya 31 sampai 40 ada 1 orang. Yang intervalnya 41 sampai 50 ada 2 orang, sampai yang nilainya di interval 91 sampai 100 ada 5 orang. Bagaimana memperoleh range-nya? Tadi ada 2 cara. Yang pertama, nilai tengah kelas akhir dikurangi nilai tengah kelas awal. Ini nilai tengahnya berapa? 91 sampai 100 berapa? Kalau bingung, tambahin aja 91 tambah 100 bagi 2, nilai tengahnya berapa? Ini cara yang keduanya, nilai tengah. Oh, ini malah jadi cara kedua ya. Oke. Ibu jelaskan aja. 91 sampai 100 itu nilai tengahnya 95,5. 31 sampai 40 itu nilai tengahnya 35,5. Oke, benar ya. Nilai tengahnya 35,5. 95,5 dikurang 35,5 maka diperoleh hasil 60. Cara kedua, ini nggak berurutan di bukunya. Harus direvisi nih bukunya. Batas bawah kelas terakhir dikurangi batas bawah kelas pertama. 91 dikurang 31 60. Oke, sama hasilnya ya. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan di grup, terserah mau milih cara yang mana. Kemudian setelah paham silahkan dilanjutkan membaca tentang varians dan standar deviasi. Setelah itu
baca, maka silahkan dikerjakan tugas 1 sampai dengan tugas 4. Seperti biasa, boleh ditulis tangan, boleh diketik, lalu dikumpulkan dalam bentuk PDF, dikumpulkan ketua kelas, dan ketua kelas mengirim ke email saya. Saya tunggu paling lama hari Minggu pukul 8 malam. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.